Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Minggu kemarin kita baru saja membahas tentang adab-adab di kamar mandi, adab-adab di toilet. Sekarang kita akan membahas istinjanya, bagaimana cara istinja yang benar sehingga cebok kita benar, tidak tersisa najis, tapi terbebas juga dari was-was. Cara istinja. Bagaimana istinja yang benar? Istinja ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, istinja dengan menggunakan batu. Yang kedua, dengan menggunakan air. Hanya saja menggunakan batu ini bukan dikatakan istinja, tapi istijmar. Ya, ini dengan batu dikatakan istijmar. Ada syarat-syaratnya. Ini syarat dengan menggunakan batu, ini syarat menggunakan dengan air. Dan istijmar ini berbeda dengan tayamum ketika tidak ada air untuk berwudu. Tayamum kan ada syaratnya. Orang boleh bertayamum untuk mengganti wudu kalau seandainya air tidak ada. Tapi kalau istijmar, ini walaupun ada air, dia masih diperbolehkan untuk menggunakan batu atau hal yang lainnya. Jadi istijmar ini bukan hanya sekedar menggunakan batu saja, tetapi sesuatu yang lain yang sifatnya bisa menghilangkan najis. Makanya di sini ada syarat-syaratnya. Ada 10 syarat. Apa saja? Pertama, bendanya itu padat. Kita langsung sebutkan ya. Contohnya seperti tisu. Padat tidak? Padat. Lawannya padat? Cair. Jadi kalau seandainya itu cair, tidak bisa. Harus padat. Genteng? Padat. Batu? Jelas padat. Jadi diperbolehkan. Kemudian yang kedua, alatnya padat, kedua suci. Menggunakan batu yang suci. Maksudnya batunya belum pernah dikencingi, belum tercampur dengan najis. Dia benar-benar suci. Kalau menggunakan tisu, tisunya yang suci. Pakai kertas boleh? Boleh. Kemudian yang ketiga, bisa mengangkat kotoran. Tisu bisa mengangkat kotoran? Batu? Bisa. Kain? Bisa. Yang keempat, tidak terhormat. Makanan padat nggak? Padat. Ya, misalnya apa makanan? Roti. Roti dia padat. Suci? Suci. Bisa ngangkat kotoran? Bisa. Tapi dia terhormat untuk makanan manusia. Maka nggak boleh digunakan untuk istijmar. Menghilangkan najis. Yang kelima, kering. Jadi kalau batunya baru terkena hujan, kemudian agak lembab, ini tidak bisa digunakan untuk istijmar. Atau si tisunya basah, maka nggak bisa digunakan untuk istijmar. Jadi kalau seandainya setelah buang air kecil atau buang air besar, istijmar menggunakan tisu kering bisa? Bisa. Menggunakan tisu basah? Tidak. Justru yang kering yang diperbolehkan, yang basah tidak, karena syaratnya harus kering. Makanya anak kecil, kemarin kan kita bahas, kalau anak kecil membawa di dalam popoknya itu ada kencing, kemudian ketika kita sholat dia duduk di pangkuan kita, sah nggak sholat kita? Tidak, karena kita membawa najis. Kemudian kalau seandainya kita cebokin si anak,
ketika kita sholat, si anak duduk di tempat kita, sah nggak sholat kita? Sah saja, karena si anak baru dicebokin. Yang ketiga, kita cebokin si anak menggunakan tisu basah. Bau memang tidak, tapi dia ceceboknya belum benar. Pakai air enggak, pakai tisu kering juga enggak, malah menggunakan tisu basah. Memang tidak bau, tapi dia masih membawa najis. Makanya kalau seandainya si anak itu dibersihin dengan menggunakan tisu basah, terus duduk di pangkuan kita ketika kita sholat, masih tetap membawa najis, sehingga sholat kita tetap tidak sah. Mafhum sampai sini? Selanjutnya, syarat dari caranya. Pertama, minimal menggunakan 3 batu. Kalau tidak 3 batu, 3 usapan. Jadi kalau seandainya batunya besar, ada 3 ujung, 3 pojok, maka dia bisa digunakan. Kalau batunya kecil, berarti harus ada 3 batu. Kalau menggunakan tisu, 3 tisu. Minimal. Jadi cara membersihkannya, ini misalnya kemaluan kita, setelah kencing, tisu yang pertama untuk membersihkan. Tisu yang kedua, biasanya kan sudah nggak ada. Maka yang ketiga ini benar-benar untuk membersihkan. Kalau ya usapan yang kedua masih ada, inilah membersihkan dengan yang ketiga. Yang ketiga ini seharusnya sudah tidak ada zat najisnya. Sudah tidak basah, sudah tidak nampak lagi kotoran, yang ketiga itu. Tapi kalau yang ketiga masih ada, maka ditambah menjadi 4. Kalau yang keempat sudah tidak ada, maka udah jelas suci, cuman disunahkan untuk diganjilkan menjadi 5. Jadi minimal harus 3. Yang pertama masih ada, udah jelas. Yang kedua udah nggak ada. Suci belum? Belum, karena minimalnya 3 usapan. Yang ketiga nggak ada basahnya, baru dianggap suci. Mafhum? Yang kedua, bersih. Dan bersihnya dengan menggunakan batu ini tidak harus sampai menghilangkan asar atau sisa-sisa yang terakhir. Beda dengan menggunakan air. Dengan menggunakan air, 3 sifat harus hilang. Tapi kalau menggunakan tisu, dia udah, yang penting usapan yang kedua atau usapan yang ketiga, dia sudah tidak ada zat najisnya. Walaupun kalau dicium sebenarnya masih bau, ini tetap sudah cukup. Dan kita harus belajar dalam arti amalkan dan tidak perlu was-was ketika kita istijmar menggunakan batu atau tisu. Karena kalau seandainya kita istijmar, membersihkan kotoran yang keluar dari jalur depan dan jalur belakang menggunakan tisu, ini sudah cukup tanpa harus menggunakan air lagi. Kemudian syarat dari tempatnya. Pertama, belum kering. Jadi habis kencing, ini segera langsung menggunakan tisu. Atau habis buang air besar, harus segera dielap pakai tisu atau sejenis yang lainnya, batu dan lain-lain. Kalau ditunggu malah ngelamun dulu, kering, terus mau dielap, ini sudah tidak boleh. Jadi harus masih basah. Yang kedua, belum keluar dari wilayahnya. Mohon maaf, kalau laki-laki itu belum keluar dari kepala. Kalau perempuan belum sampai selangkangan air pipisnya. Kalau air kencingnya perempuan sudah sampai ke selangkangan, ini sudah tidak bisa menggunakan
tisu lagi atau tidak boleh istijmar, harus istinja menggunakan air. Begitu juga laki-laki, dia kencing, kemudian si airnya sudah melalui kepalanya, maka dia sudah tidak boleh istijmar, tapi dia harus istinja. Paham? Kalau buang air besar bagaimana? Dia belum keluar dari, mohon maaf, itu kalau lubang dubur itu biasanya suka ada kayak tali-tali gitu ya, kayak gerat-gerat. Nah, belum keluar dari lingkaran itu. Jadi kalau seandainya mencret, dia sudah tidak bisa istijmar. Karena mencret, ini sudah jelas kemana-mana. Paham ya? Kemudian yang ketiga, tidak tercampur dengan sesuatu yang lain. Baik itu air, ataupun najis lain. Misalnya dia ketika buang air, keluar juga darahnya. Misalnya dia sedang sakit, misalnya muntaber, atau apa yang sakit yang BAB keluar darah, ambeien, keluar juga darahnya, maka ini sudah tidak bisa istijmar, harus istinja. Sekali lagi, istijmar ini tidak perlu was-was, tidak perlu ragu, dan tidak perlu menggunakan air juga. Cukup dengan istijmar. Walaupun yang paling baik adalah dengan istijmar dulu, setelah istijmar kemudian istinja. Jadi setelah kita buang air kecil, buang air besar, kemudian kita istijmar menggunakan tisu atau menggunakan batu atau menggunakan sejenisnya, yang penting memenuhi syarat. Setelah bersih dengan itu kemudian disiram dengan air, ini yang paling utama. Kalau ada pilihan antara istijmar dengan istinja, maka istinja lebih baik. Tapi kalaupun ada air tapi pengennya istijmar, ini tetap diperbolehkan. Walaupun itu pilihan yang ketiga. Pertama apa tadi? Istijmar, kemudian istinja. Yang kedua, antara air dan istijmar, maka lebih baik air atau istinja. Yang ketiga, boleh istijmar aja tanpa menggunakan air walaupun ada. Mafhum ikhwan? Sebelumnya ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, seandainya kita membawa, kalau misalkan mau kencing buat air kecil, misalkan tisu kita satu, terus karena kita lupa dikirain bawa 3 atau 4 tisu gitu, ternyata cuma ada 1 tisu. Nah, gimana, bisa nggak tisu tersebut bisa dibagi menjadi 3 gitu? Terus itu yang pertama. Yang kedua, tentang pakai batu. Pakai batu itu kan kita tidak boleh melihat larangan kita. Gimana itu secaranya? Istijmar itu tadi syarat caranya minimal 3 usapan. Kalau tisu berarti 3 helai tisu. Ini bawa cuma 1 helai. Boleh nggak kita dibagi menjadi 3? Boleh. Yang penting 1 helainya tadi sudah cukup untuk membersihkan. Tadi 1 helai kan dibagi 3. Yang pertama, yang kedua ternyata sudah hilang. Yang ketiga memang sudah tidak basah. Itu cukup untuk istijmar. Kemudian menggunakan batu. Sedangkan kita kan nggak boleh melihat farji kita dan nggak boleh melihat kotoran kita. Diperkirakan. Cuman kalau seandainya diperkirakan kita masih ragu, ya tadi kan hukumnya apa? Makruh melihat kemaluan, melihat kotoran. Jadi jangan sampai mementingkan yang makruh,
tapi kita malah ragu dalam istijmar. Gitu. Toh kalaupun seandainya menggunakan batu nggak melihat kan kita sudah tahu posisi, ya. Jadi nggak perlu namanya dilihat. Tapi kalau kita merasa tidak kurang yakin, kalau nggak tanpa melihat kita nggak bisa, maka nggak apa-apa dilihat. Toh melihat farji dan melihat kotoran hukumnya adalah makruh, tidak sampai ke haram. Ada yang lain? Masalah istijmar? Gak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ke istinja.